Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Helmi Yuda, selaku dosen pengampu mata kuliah ilmu tasawuf dan teman-teman semua yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini, kami akan menyampaikan hasil diskusi kami yang berjudul Syariat, Hakikat, Ma'rifat, dan Tarikat, yang beranggotakan saya, Laila Asgaf Adia, selaku moderator, Harisma Alvinoviana, Naili Mufrodah Suprapti, dan Kemunitri Ananda sebagai pemateri. Langsung saja, berikut videonya. Yang pertama ada pengertian syariat. Syariat mengandung ajaran etika moral yang merupakan dasar dari tasawuf. Syariat juga disebut hukum keagamaan eksoterik atau merupakan syarat pertama dalam tahapan kesufian dan akan mengantarkan seseorang yang menempuh perjalanan sufi ke dalam hakikat. Syariat merupakan etimologi yang berarti ketetapan Allah bagi hamba-hambanya dan dapat diartikan dengan jalan yang ditempuh manusia atau jalan yang menuju ke air, dan juga bisa berarti jelas. Sementara cara terminologi, syariat adalah hukum yang ditetapkan oleh Allah untuk hambanya yang dibawa oleh seorang Rasul Muhammad SAW, baik hukum tersebut berhubungan dengan cara tingkah laku yang bisa disebut furu'. Pada dasarnya, syariat Islam mencakup seluruh petunjuk agama Islam. Yang kedua, ada pengertian hakikat. Secara etimologi, hakikat adalah inti dari sesuatu, puncak atau sumber dari sesuatu. Di dunia sufi, hakikat adalah aspek lain dari syariat yang bersifat eksoterik. Sedangkan menurut terminologi, hakikat dapat diartikan sebagai rahasia yang paling dalam dari segala amal, inti dari amal, inti dari syariat, dan akhir dari perjalanan yang ditempuh oleh seorang sufi. Hakikat merupakan negasi berbagai efek dari sifat-sifat hamba oleh sifat-sifatnya. Oleh karena itu, pencapaian pada tingkat hakikat memperkuat praktik di dua tingkat pertama, yaitu sebelum mencapai tingkat hakikat, seluruh pihak merupakan bentuk peniru. Rumi mendeskripsikan syariat seperti pelita. Yang ketiga yaitu pengertian ma'rifat. Ma'rifat berasal dari kata arafa yu'rifu irfan, yang berarti mengetahui, mengenal, atau pengetahuan ilahi. Orang yang mempunyai ma'rifat disebut arif. Menurut terminologi, ma'rifat artinya mengenal dan mengetahui berbagai ilmu secara rinci, atau diartikan juga sebagai pengetahuan atau pengalaman secara langsung atas realitas mutlak Tuhan. Dalam tasawuf ma'rifat, upaya penghayatan ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi tujuan utama dan sekaligus menjadi inti ajaran tasawuf. Ma'rifat merupakan pengetahuan yang objeknya bukan hal-hal yang bersifat eksoteris atau zahiri, akan tetapi lebih mendalam terhadap penekanan aspek esoteris atau batiniah dengan memahami rahasianya. Maka pemahaman ini berwujud penghayatan atau pengalaman kejiwaan, sehingga tidak sembarang orang bisa mendapatkannya. Pengetahuan ini lebih tinggi nilai hakikatnya dari yang biasa didapati oleh orang-orang pada umumnya. Adapun tanda seorang arif yaitu bahwa dia kosong dari dunia maupun akhirat. Dan salah satu tanda ma'rifat adalah tercapainya rasa ketentraman dalam hati. Semakin orang bertambah ma'rifat, maka semakin bertambah ketentramannya. Selanjutnya yang keempat yaitu tarekat. Menurut bahasa, tarekat berasal dari bahasa Arab, thariqah, yang berarti jalan atau metode atau aliran. Tarekat merupakan jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan tujuan untuk sampai kepadanya. Tarekat juga dapat diartikan sebagai metode pendidikan jiwa bagi mereka yang menempuh perjalanan sufi dan lebih mendekati suatu alam pikiran yang digunakan untuk memperdalam syariat sampai ke hakikatnya demi mencapai makomat atau ahwal tertentu. Dalam proses menuju hakikat dengan melaksanakan syariat, tentulah harus berdasarkan tata cara yang telah digariskan dalam agama dan dilakukan hanya karena penghambaan diri kepada Allah yang ingin berjumpa dengannya. Perjalanan menuju Allah itulah yang dimaksud dengan tarekat dalam tasawuf. Selain itu,
Tarekat juga disebut dengan suluk, dan orang-orang yang melakukan perjalanan tersebut dinamakan ahli thariqah atau salik. Selanjutnya yaitu landasan hukum. Yang pertama, dalil syariat. Terdapat dalam surat Syura ayat 13, yang artinya, Dia Allah telah mensyariatkan kepadamu agama yang telah diwasiatkannya kepada Nuh dan apa yang telah kami wahyukan kepadamu Muhammad dan apa yang telah kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa dan Isa, yaitu tegakkanlah agama, keimanan dan ketakwaan dan janganlah kamu terpecah belah di dalamnya. Sangat berat bagi orang-orang musyrik untuk mengikuti agama yang kamu serukan kepada mereka. Allah memilih orang yang Dia kehendaki kepada agama tauhid dan memberi petunjuk kepada agamanya bagi orang yang kembali kepadanya. Selain itu, terdapat pula dalam hadis berikut, barang siapa yang dikehendaki kebaikan oleh Allah, maka akan membuat faham tentang agamanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian yang kedua, dalil hakikat dalam Quran surat Al-Kahfi ayat 29, yang artinya, dan katakanlah, kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu, maka barang siapa yang ingin beriman, hendaklah ia beriman, dan barang siapa yang ingin kafir, biarlah ia kafir. Sesungguhnya kami telah sediakan bagi orang-orang zalim itu neraka, yang gejolaknya mengepung mereka. Yang ketiga, dalil ma'rifat. Terdapat dalam Quran surat At-Taubah ayat 112 dan Quran surat Al-Hijr ayat 29. Selain itu, dalam hadis riwayat dijelaskan bahwa aku adalah harta berharga yang tersembunyi dan aku ingin diketahui sehingga aku menciptakan dunia. Hadis riwayat Qudsi. Dan yang keempat, dalil tarekat. Terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 46 dan surat Al-Maidah ayat 48. Selain itu, terdapat juga dalam hadis riwayat yang dijelaskan bahwa sertakan dirimu kepada Allah. Jika kamu belum dapat menyertakan dirimu kepada Allah, maka sertakanlah dirimu kepada orang yang telah beserta Allah. Maka ia akan menyampaikan kepada kamu pengenalan Allah. Hadis riwayat Abu Dawud. Sekian, terima kasih. Sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.